Shalom teman terkasih dalam iman. Perkenalkan, saya Marcel Nathaniel Adonai dari kelas 12 Multimedia. Bersyukur rasanya saya bisa diberi kesempatan untuk membagikan apa yang Tuhan rindukan, membagikan pesan yang ingin Tuhan sampaikan ke teman-teman semua. Tema yang saya akan bagikan pada hari ini adalah Connected. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kesehatan yang Kau berikan sehingga saya berada di tempat ini dengan sehat tanpa kurang apapun. Ya Bapak, sebentar lagi saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang ingin Kau sampaikan kepada teman-teman. Ya Bapak, kiranya Engkau dapat memberi kelancaran kepada saya agar saya dapat menyampaikan kepada teman-teman dengan baik. Ya Bapak, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa berguna bagi kehidupan saya dan kehidupan teman-teman yang mendengarnya nanti. Demikian doa yang saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya, mari kita mengangkat satu puji-pujian dengan judul Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder.
your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Wow. Ada sebuah kisah yang memilukan di dunia perlautan, yaitu kisah Whale 52, si makhluk paus paling kesepian di dunia. Seorang peneliti menemukan seekor paus yang hidup sendirian di lautan Samudra Pasifik. Sebagaimana kita ketahui bahwa seekor paus adalah hewan yang hidup berkelompok. Ternyata setelah diselidiki, ikan paus dalam melakukan komunikasinya, mereka akan saling memberi dan menerima frekuensi. Frekuensi yang mereka hasilkan sekitar 12-25 Hz. Tetapi ada seekor paus yang menghasilkan frekuensi yang berbeda dengan paus pada umumnya, yaitu sebesar 52 Hz. Maka dari itu, paus-paus yang lain tidak dapat mengerti dan memahami paus yang satu ini, sebab mereka memiliki frekuensi yang berbeda. Di saat paus ini menyampaikan sesuatu, tidak ada satupun paus yang meresponinya. Seringkali kita sebagai manusia nggak sepaham sama Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau memahami kita, tapi kita yang tidak mau sepaham dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia mampu untuk satu frekuensi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan? Dari kisah Whale 52, si makhluk paus paling kesepian ini, kita bisa hubungkan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Karena dosa, manusia tidak lagi sefrekuensi dengan Tuhan. Yang seharusnya frekuensi yang dapat kita dengar sebesar 52 Hz, tetapi karena manusia itu ke dalam dosa, maka manusia yang dapat mendengar sebesar 25 Hz saja. Yang tertulis dalam Ayub 11 ayat 7, dapatkah kita yang berdosa ini bisa sefrekuensi dengan Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang berada di titik yang tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, itu bukan hanya berbicara tentang tidak bisa mendengar suara Tuhan, tetapi itu juga berbicara tentang tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, tetapi Tuhan Yesus juga mengangkat frekuensi yang ada pada diri kita. Dari yang tadinya hanya 25 Hz saja menjadi 52 Hz. Supaya apa? Supaya kamu dan saya bisa sefrekuensi sama Tuhan, bisa connect sama Tuhan, bisa ngobrol sebebas-bebasnya sama Tuhan, bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Connect with God. Berbicara tentang kita sefrekuensi dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan rasakan, dan kita melakukan apa yang Tuhan rindukan. Ketika kita sudah connect sama Tuhan, artinya sudah tidak ada lagi yang namanya ego, tidak ada lagi yang namanya kompromi, dan tidak ada lagi yang namanya penolakan. Ketika sebuah earphone sudah terhubung dengan HP, maka mau tidak mau musik yang kita setel di HP dengan apa yang kita dengar di earphone itu pasti akan sama. Earphone itu tidak akan mengeluarkan suara yang berbeda dengan apa yang kita setel di HP, karena sudah terhubung. Bila suara yang dihasilkan itu berbeda dari yang disetel di HP, maka ada yang rusak pada earphone itu. Bagaimana kita bisa connect sama Tuhan? Bagaimana kita bisa sefrekuensi sama Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami apa yang Tuhan mau? Tertulis dalam Ayub 11 ayat 13-14, ada 3 poin agar kita bisa connect sama Tuhan dan sefrekuensi sama Tuhan. 1. Menyediakan hati, mengizinkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita dan bekerja sebebas-bebasnya supaya hati kita dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Seringkali kita menyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk.
Apakah kita sudah menyerahkan hati kita seperti bejana yang siap dibentuk, siap dipimpin Roh Kudus kemanapun? 2. Menadahkan tangan kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hal ini adalah hal yang terlihat mudah, namun pada faktanya sangat sulit dilakukan. Kita sering melihat berserah adalah sebuah tindakan yang tidak melakukan apa-apa, makanya terlihat mudah. Tapi berserah adalah saat dimana kita menyerahkan semua hal yang menghalangi hubungan kita untuk Tuhan. Untuk melakukan itu, kita butuh usaha. 3. Menguduskan diri. Menguduskan diri adalah saat dimana kita tahu kita berdosa, kita bersalah dan tidak layak, tapi kita tidak menyembunyikan diri, melainkan kita datang dan minta ampun di hadapannya. Datang dengan hati sungguh-sungguh, minta pengampunan oleh Tuhan. Kita tidak kabur dan membiarkan diri kita ada dalam kubangan dosa masa lalu kita, tapi kita datang sama Tuhan, keluar dari kubangan tersebut dan menguduskan diri kita. Dan di sini saya juga mau kesaksian bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus pada pertama kali. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Dari kecil saya diajarkan orang tua saya untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Saya mengerti bahwa semua hal yang diberikan Tuhan itu sangat indah. Tetapi ada masa-masa sulit yang membuat saya benar-benar down. Dari saya kecil sudah banyak masalah yang saya dan keluarga saya rasakan. Dari mulai yang saya tidak mengerti sampai saya mengerti. Tapi walaupun begitu, banyak masalah itu Tuhan selalu campur tangan menolong keluarga saya. Saya benar-benar merasakan tangan Tuhan bekerja untuk keluarga saya. Mungkin prosesnya sangat lama. Saya dan keluarga saya harus benar-benar merasakan sakit, menangis, sampai benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi selain berdoa. Tapi saat itu saya dan keluarga saya merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Semenjak itu saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya selalu percaya mukjizat Tuhan itu selalu nyata bagi saya, keluarga saya, dan bagi semua orang yang percaya. Dan kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Seperti firman Tuhan mengatakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna buat teman-teman dan dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya akan akhiri khotbah saya pada saat ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan sehingga saya dapat berada di tempat ini dengan sehat tanpa sekurang apapun. Ya Bapa, demikian saya juga telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau dapat memberkati teman-teman agar teman-teman dapat mengerti dan dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, maafkan juga kesalahan kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, dan baik disadari maupun tidak disadari, dan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Bapa, bantu kami juga agar kami jauh dari dosa Bapa, dengan bantu kami untuk menghilangkan ego kami dan mematahkan keinginan daging kami, agar kami dapat berkomunikasi lagi dengan Engkau, dapat merasakan kehadiran Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami semua dimanapun kami berada, dan berikan kesehatan kepada kami semua, dan jauhkanlah kami semua dari mara bahaya serta kejahatan yang ada Bapa. Ya Bapa, demikian doa saya pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Glory haleluya. Amin.